Wong ulun Basuki Langgeng. Saya Dukun Pandita Eko Cokroto, yaitu selaku sesepuh Tengger. Di sini saya akan sedikit menyampaikan yaitu penanggalan Tengger. Gimana pentingnya penanggalan Tengger bagi suku Tengger. Jadi suku Tengger ini sangat mementingkan atau memerlukan sekali yang namanya penanggalan, karena penanggalan itu adalah bagian daripada suatu penghitungan antara baik dan tidaknya sesuatu hari yang mau dipakai suatu acara. Dan suatu hari yang dipakai suatu acara itu ada hari yang baik, ada hari yang kurang baik. Di mana bisa menemukan hari baik dan kurang baik. Di situ sedikit saya akan menyampaikan terkait dengan penghitungan-penghitungan. Di mana penghitungan kalender Tengger itu ada beberapa komponen yang harus digabung, yaitu Pancawara, Saptawara, Wuku, Sasih atau bulan, dan Surya, matahari, Chandra, bulan, dan Tarangkana, yaitu planet-planet itu. Di sini yang disebut Pancawara itu ada Umanis, Paing, Pon, Wagi, Kliwon, yaitu 5 bagian itu disebut Pancawara. Dan Saptawara itu ada Raditi, Suma, Anggara, Buddha, Waspati, Sukra, Bumpa atau Sangsara. Terus kemudian ada Wuku. Wuku itu jumlahnya 30. Itu ada Sinta, Landep, Ukir, Kulantir, Tolu, Gumprek, Wariga, Warikadean, Jurwang, Sumsang, Dungulan, Kuningan, Langkir, Medang, Siap, Wujud, Pahang, Krulut, Merakih, Tambir, Medangkungan, Matan, Uyi, Menahil, Perang Bakat, Bala, Ugu, Wayang, Gula, Udukut, Watu Gunung. Dan di situ ada juga nama bulan 12, itu dari Kasa, Karo, ketiga, Kapat, kelima, Kanu, kepitu, Kuwolu, kesanga, kesepuluh, Desda, kesada. Dan di mana penggabungan tersebut itu ada setiap 9 buku sekali itu ada namanya Wingaladari atau mecak, di mana mecak tersebut adalah menentukan untuk setiap 63 hari sekali itu pasti ada yang namanya mecak atau Wingaladari. Dan di situ juga ketemu ala ayuning diwasa, baik tidaknya suatu hari yang digunakan untuk suatu acara, dan itu menemukan upacara-upacara yang ada di Tengger ini yaitu banyak sekali. Kalau yang upacara yang dilakukan bersama-sama itu ada namanya Parian, ada Pujan, ada upacara yatnya Kesada, ada upacara yatnya Karo, dan ada Unang-unang. Dan yang dilakukan individu itu ada upacara bayi dalam kandungan, itu yang namanya sayut, ada bayi kelahiran bayi, ada yang namanya tugel kunjung, ada namanya tetesan merajakani, dan ada yang namanya juga itu pawiwahan, yaitu pernikahan sampai kematian. Itu semuanya itu adalah berpatokan pada yang namanya penanggalan Tengger itu, karena di situ bisa menentukan ala yuning dewasa, baik tidaknya hari. Karena di masing-masing hari itu mempunyai pengaruh sendiri-sendiri, yaitu kadang-kadang ada baik untuk menanam dan tidak baik untuk upacara. Dan bukan hanya itu saja, orang Tengger itu segala aktivitas itu
memerlukan yang namanya ala ayunan dewasa, baik tidaknya itu tadi, termasuk membangun rumah itu juga semuanya berpatokan pada yang namanya penanggalan tenggat. Seperti itu tadi, 120 tahun maksimal itu rumus itu harus diganti, diperbarui, revisi. karena rotasi bumi ini maksimal setiap 120 tahun ini bergeser. Jadi antara putaran matahari mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari ini bergeser setiap 120 tahun, bergeser satu hari. Dan kalender ini, kalendernya sesepuh dulu, ini ada yang berusia 300 tahun. Itu 3 hari sudah bergeser. Tiga keturunan sudah ada yang 3 keturunan. Jadi ini disimpan terus sampai ke 3 keturunan. Nah, bergeser 3 hari, itulah tidak sesuai dengan alam. Karena kalender ini kan kalender alam, maksudnya kalau ini kan yang dilihat kan bulan. Kalau bulan penuh gini kan namanya purnama kan harus tanggal 15 kan. Menika sampun rupine kedah dipun pindhahaken dumateng Eka Susang Kepaing. Nggih, niki. Niki nek boten dihaken mangke sampun boten ceples, boten tepak kalih purnama sidine. Tanggal 15 niku. Ngoten lho. Nah, mangke monggo ikut sareng-sareng dibahas. Soalnya napa? Soalnya tahun ngajeng nggih tepate niku 2023 Masehi nggih bulan Oktober niku sampun dawahe tahun paing. Ya. Niki sampun kula aturaken duk nalika pertemuan wonten ing Ngadiwana. Duk nalika dihadiri kalih Ketua Parisada Jawa Timur. Harinya 29 hari, 12 jam, 48 menit, 36 detik. Jadi rata-rata itu sakulan itu anak 30 dina. Rata-rata 29 dina pun setugel. Ini golek gampangan. 29 dina pun setugel. Maka dari itu kalau dikumpulkan itu setiap 63 hari sekali itu dina itu kalong sak dina. Tapi istilahnya 2 bulan. 2 bulan, gampangannya ini 2 bulan. Setiap 60 hari sekali itu di kalender itu ana petanggalan sing numpuk. Maksudnya sing numpuk 4,5 9,8 9 garis miring 10 14 garis miring 15. Setiap 63 hari sekali itu. Dan itu kalau dikumpulkan 1 tahun itu berkurang 6 hari 1 tahun, berkurang 6 hari. Kalau seandainya dikalikan 5, tidak seandainya dikalikan 5, 30 hari, maka dari itu ada upacara yang namanya Muno Sasi, Muno Ratri, Unan itu. Berarti setiap 5 tahun sekali ada 13 bulan. Ana sing diarani sing kate iki desta dari ka-10-an, jange desta di 10-an. Terus ada karo kinasaaken jange wis karo ditasaken maneh, ada yang ketiga kelima dan kinapataken. Jange kelima nggih dikapaten. Ana sing diarani ulan dobel. Ngapa kok dobel? Sing sak ulan kangge nyangkepi sing kalong iki muga. Iki. Dadi ana di Tengger ini iki basane kadu-kadu ya. Dene gampang dingerti. Di Tengger iki ana sing diarani tahun-tahun sing beda mbek liyane.
Sing biasa tahun iku sak tahun iku 12 bulan, iki nek tahun pai iku 13 bulan. Sebagian besar masyarakat Tengger bermata pencaharian sebagai petani. Seperti yang kita lihat di tempat ini, di Desa Podokoyo, sebagian besar masyarakat mengandalkan pertanian. Dan pertanian mereka dia kerjakan dengan perhitungan penanggalan Tengger. Untuk memulai segala sesuatu aktivitas mereka di bidang pertanian, penanggalan Tengger menjadi pedoman bagi masyarakat. Mereka mempercayai kalau menghitung dengan penanggalan Tengger, maka hasil pertanian mereka akan melimpah. Ong Ulun Basuki Langgeng. Dalam video penanggalan Tengger dapat diambil kesimpulan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah penjelasan dari Romo Dukun Pandita Eko Warnoto tentang garis besar penanggalan Tengger. Kemudian yang kedua, bahwa penanggalan Tengger itu selama 120 tahun sekali atau kurang dari itu boleh diadakan revisi atau perbaikan atau dikaji ulang. Oleh sebab itu, pada tahapan yang ketiga, revisi tersebut, perbaikan tersebut sudah mulai diadakan pada saat pertemuan Dukun Pandita Tengger pada tanggal 22 November 2022. Romo Dukun Pandita Sutomo dan Romo Dukun Pandita Eko Warnoto menjelaskan kepada para Dukun Pandita bahwa penanggalan Tengger perlu adanya perbaikan. Yang keempat, menunjukkan bahwa masyarakat suku Tengger yang sebagian besar adalah petani melakukan segala kegiatannya berpedoman kepada penanggalan Tengger. Hal ini akan diperkuat oleh beberapa kajian. Salah satunya adalah kajian Jurnal Asia pada tahun 2008 yang berjudul Reconstructing the Tengger Calendar. Dari jurnal tersebut terdapat dua pendapat yang menguatkan bahwa penanggalan Tengger itu sudah dipakai oleh masyarakat Tengger secara turun-temurun. Pendapat yang pertama adalah pendapat dari Hageman tahun 1871. Beliaunya berpendapat bahwa suku Tengger secara etnis berbeda dengan suku Jawa dan mempunyai penanggalan tersendiri yang berasal mulai dari 26 Juli tahun 99 Masehi. Yang kedua adalah laporan dari The Jong yang tentang penanggalan Tengger dimuat di Mensma tahun 1879. Karena kelengkapan kalender ini berpengaruh sekali dalam diskusi Belanda mengenai kalender Tengger. Oleh sebab itu sudah selayaknya lah penanggalan Tengger ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Langgeng Basuki.